Halo semuanya, bertemu lagi kita di seri Filsafat Hukum, dan pada tayangan kali ini kita akan membahas satu topik, yaitu perkembangan filsafat hukum masa Yunani dan Romawi. Untuk sumber, diambil dari buku Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah yang ditulis oleh Huybers dan Materi Ilmu Negara yang ditulis oleh Ali Safaat. Pada awal berkembangnya filsafat Yunani itu dimulai pada kira-kira abad ke-6 dan ke-5 sebelum Masehi. Di masa belum berdiri negara Yunani, itu sudah terdapat kota-kota yang hidup seperti Milete, Athena, Sparta, dan lain-lain yang kemudian disebut polis. Muncul gagasan negara dan hukum pada masa itu. Hal ini merupakan kebutuhan pengaturan dari setiap warga polis. Filsafat Yunani ini kemudian mencapai puncaknya dalam abad keempat dan dari sistem Plato dan Aristoteles. Akhir abad keempat, Alexander Agung menyerbu polis-polis di Yunani, Mesir, kawasan Timur Tengah, sampai dengan wilayah Asia. Hal inilah yang kemudian mendorong menyebarnya kebudayaan Yunani. Bagaimana dengan akal pikiran kuno? Di mana ada dua hal yang menjadi pokok di situ adalah kehidupan dalam polis itu bersifat religius dan teratur. Agama yang berkembang pada masa itu selain ada agama primitif, ada berkembang kemudian agama Olympus. Nah, ajaran-ajaran agama ini berkisar pada jalan hidup dan bagaimana kehidupan dalam satu keteraturan dalam kehidupan bersama di dalam polis. Tokoh dan pandangan. Yang pertama, filsuf-filsuf di awal masa berkembangnya masa Yunani, yaitu Anaximander, di mana Anaximander berpandangan bahwa keharusan alam dan hidup adalah dua hal yang sangat berhubungan dalam konteks untuk mewujudkan yang namanya keadilan. Jadi ketentuan hidup dan keharusan alamiah itu kemudian yang kemudian mendorong lahirnya keadilan. Selanjutnya adalah Herakleitos. Herakleitos ini berpikir bahwa manusia hidup itu harus ada dalam satu konteks keteraturan alamiah. Nah, di dalam konteks ini, maka logos itu memegang peranan yang sangat penting. Pemikiran Herakleitos yang paling terkenal adalah mengenai perubahan-perubahan di alam semesta. Menurut Herakleitos, tidak ada satupun di alam semesta ini yang sifatnya tetap atau permanen. Tidak ada sesuatu yang betul-betul ada. Semuanya itu berada dalam proses menjadi. Ia terkenal kemudian dengan ucapannya Pantarei Kai Uden Mene, yang berarti semuanya mengalir dan tidak ada satupun yang tinggal tetap. Sementara tokoh yang berikut adalah Parmenides. Menurut Parmenides, hidup itu bergantung daripada logos untuk menata alam, dan dalam konteks hubungan antara logos dan alam ini baru kemudian muncullah keteraturan yang tetap. Pemikiran filsafat Parmenides ini bertentangan dengan Herakleitos, sebab ia berpendapat bahwa segala sesuatu yang ada tidak berubah. Nah, pemikiran daripada Parmenides ini membuka satu fase baru dalam sejarah filsafat Yunani. Dapat dikatakan bahwa Parmenides ini yang menemukan kemudian metafisika, cabang filsafat yang menyelidiki tentang yang ada, di mana kemudian dalam perkembangan pada masa selanjutnya filsafat ini bergumul dengan masalah-masalah yang dikemukakan Parmenides tadi, yaitu bagaimana pemikiran atau rasio ini dicocokkan dengan data-data empirik. Plato dan Aristoteles ini menjadi filsuf-filsuf yang kemudian pada masa berikutnya memberikan pemecahan untuk masalah-masalah yang dikemukakan oleh Parmenides.
Nah, selanjutnya Protagoras melihat bahwa manusia itu harus hidup dalam satu kehidupan yang teratur, di mana kehidupan yang teratur itu hanya bisa terwujud ketika hidup di dalam polis. Mengapa demikian? Karena di dalam polis ada undang-undang. Adil dan tidak adil, benar dan tidak benar itu hanya ada di dalam kehidupan di dalam polis. Untuk menemukan yang adil dan benar, yang adil dan baik hanya dapat ditemukan di dalam polis, kehidupan di dalam polis. Dan selanjutnya ada Socrates. Nah, menurut Socrates, dengan ditingkatkannya pengetahuan, maka orang akan dibawa kepada yang baik dan benar. Disinilah ditumakan prinsip kebenaran dan kebaikan, di mana kadang ini kemudian menentang adat dan kebiasaan. Nah, jadi ada poin penting di sana, yaitu Socrates karena mengemukakan prinsip-prinsip tentang kebaikan dan kebenaran sebagai dalam kerangka mendidik warga negara, pada akhirnya lewat pemikiran-pemikiran dan pandangannya ini, dia dituduh melawan pemimpin negara, pemimpin polis pada masa itu, dan pada akhirnya dia divonis hukuman mati. Selanjutnya ada Plato. Plato melihat adanya ketidakberesan sistem pemerintahan yang ada pada masa itu, dan juga moralitas daripada penguasa yang menurut dia sangat bobrok. Menurut Plato, pemerintahan dari suatu negara akan menjadi baik bila kekuasaan dalam negara itu diserahkan kepada para filsuf. Menurut dia, hanya para filsuf kemudian dapat diselenggarakan pemerintahan yang teratur dan adil, yang kemudian dapat mendorong hadirnya kesejahteraan dalam negara. Plato sungguh kecewa menyaksikan bagaimana negara telah dijadikan alat untuk memuaskan keinginan dari para penguasa. Plato juga melihat betapa buruknya sistem pemerintahan di masa itu, sehingga negara menjadi rusak dan buruk akibat penguasa yang korup. Nah, bagi Plato, undang-undang itu wajib ada dalam negara untuk tujuan menata kehidupan di dalam negara. Jadi pada konteks ini, tujuan daripada kehidupan negara sesungguhnya menurut dia adalah menghadirkan kesenangan dan kebahagiaan bagi warga negara. Sementara menurut dia juga, di dalam konteks negara yang teratur, moralitas itu adalah sebagai hal yang paling pokok dalam negara. Tokoh berikutnya adalah Aristoteles. Menurut Aristoteles, bahwa keadilan itu hanya bisa terwujud di dalam polis. Di dalam polis ini ada hukum negara, yang hukum negara itu harus ditaati. Bagi dia, hukum yang harus ditaati itu ada dalam dua konteks, dua bagian pokok, yaitu ada hukum alam dan hukum positif. Hukum positif ini merupakan hukum yang dibuat oleh manusia, sementara hukum alam adalah hukum yang selalu berlaku dalam hubungan manusia dengan aturan alam. Selanjutnya ada Seneca, yang lebih dikenal sebagai tokoh di masa Romawi, yaitu pada awal-awal kehidupan Romawi, Lucius Annaeus Seneca. Nama lengkapnya lebih dikenal sebagai Seneca saja atau Seneca Muda, adalah seorang filsuf Stoik, negarawan dan penulis drama Romawi pada zaman perak sastra Latin. Dia ini menjadi tutor dan kemudian menjadi penasehat daripada Kaisar Nero.
Dalam perkembangannya, dia dituduh terlibat dalam konspirasi Piso yang bertujuan membunuh kaisar dan kemudian dipaksa untuk melakukan bunuh diri. Menurut Seneca, kekuatan negara itu sesungguhnya tidak dibatasi oleh salah satu kekuatan di luar negara. Kekuatan kepala negara menurut Seneca itu bersifat mutlak dalam konteks kepala negara untuk menjalankan pemerintahan. Nah, selanjutnya ada Cicero. Cicero memperkenalkan negara sebagai satu bond of law, vinculum juris. Dalam istilah Latin, hukum dilihat bukan sebagai elemen negara, tapi keberadaannya melalui negara, tapi keberadaannya mendahului negara. Dan negara merupakan kreasi daripada hukum. Jadi dalam konteks ini ada hubungan antara hukum, negara, dan masyarakat yang bertumpu pada ketentuan kehidupan. Cicero ini sangat terkenal dengan ungkapannya ubi societas ibius, di mana ada masyarakat maka di situ ada hukum. Itu kiranya apa yang dapat dipaparkan hari ini terkait dengan perkembangan filsafat hukum di masa Yunani dan masa Romawi. Kiranya bermanfaat.